Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfaiza Faris Bawas dari kelas 6A Prodi Akuntansi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jurnal Integrating the Balanced Scorecard and Enterprise Risk Management, Exploring the Dynamics between Management Control and Chore Practice and Subsidiary Practice, yang artinya judul ini adalah mengintegrasikan balance scorecard dan risiko manajemen perusahaan dalam menjelajahi dinamika antara praktik jangkar pengendalian manajemen dan praktik anak perusahaan. Adapun fenomena yang diteliti adalah interaksi dan proses integrasi antara dua praktik pengendalian manajemen utama, yaitu Balance Scorecard atau BSC dan Enterprise Risk Management atau IRM di dalam sebuah perusahaan energi multinasional besar disebut sebagai Global Energy. Penelitian ini secara khusus menyoroti bagaimana the how question integrasi kedua sistem tersebut terjadi secara bertahap. Tantangan yang muncul selama proses integrasi serta dinamika sosial dan organisasi yang mempengaruhinya. BSC dan IRM merupakan dua alat penting yang digunakan oleh perusahaan modern untuk mengelola kinerja dan risiko secara strategis. Meski keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu mendukung pencapaian strategi dan memberikan gambaran holistik terhadap organisasi dalam praktiknya, mereka seringkali dikembangkan dan dijalankan secara terpisah. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana kedua sistem tersebut dapat diintegrasikan secara efektif dalam suatu pengendalian manajemen yang terpadu. Selanjutnya adalah teori yang digunakan. Teori yang digunakan adalah teori manajemen kontrol and/or practice yang menjelaskan bahwa dalam suatu organisasi tidak sama sistem pengendalian manajemennya memiliki posisi dan pengaruh yang setara. Ada praktik yang dominan dan menjadi pusat pengendalian utama organisasi disebut sebagai anchor practice, serta praktik lain yang bersifat pelengkap atau pendukung disebut sebagai subsidiary practice. Anchor practice atau praktik pengendalian utama merupakan praktik manajerial yang satu, mewakili nilai dan identitas inti organisasi atau disebut constitutive role. Yang kedua, memiliki visibilitas tinggi di semua level organisasi. Dan yang ketiga, menjadi alat utama dalam pengembalian keputusan strategis dan operasional. Adapun yang kedua, subsidiary practice atau praktik pendukung merupakan praktik yang persatu masih berkembang dan belum mapan. Yang kedua, visibilitasnya terbatas terutama di level operasional. Dan yang ketiga, harus menyesuaikan dengan struktur anchor practice untuk dapat diterima. Yang ketiga adalah metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus longitudinal. Penelitian ini bersifat interpretatif, di mana peneliti berupaya memahami dinamika sosial, struktur organisasi, dan praktik manajerial yang mempengaruhi interaksi antara BSC dan IRM dari sudut pandang para pelaku organisasi. Objek penelitian ini adalah perusahaan energi multinasional yang diberi nama samaran Global Energy yang bergerak di sektor pengembangan energi minyak, gas, angin, dan surya. Wawancara ini dilakukan sebanyak 56 wawancara dengan 41 informan dari berbagai level organisasi. Peneliti melakukan observasi dalam berbentuk pertemuan internal
baik informal maupun informal, termasuk pertemuan unit BSC dan IRM. Yang selanjutnya adalah variabel penelitian dan hubungan dengan teori. Yang pertama, BSC sebagai praktik Ancor. Teori ini menjelaskan bahwa dalam organisasi, praktek yang lebih mapan dan terstruktur menjadi ancor praktis. Dalam konteks penelitian, BSC lebih dominan dibandingkan IRM karena sudah terintegrasi dalam sistem bonus dan evaluasi kinerja, didukung oleh perangkat lunak, dipakai secara luas di semua unit organisasi, dan mewakili nilai inti organisasi, growth value, dan EFIT incidence. Yang selanjutnya, IRM sebagai praktik subsidiary. Berdasarkan teori, subsidiary practice adalah teknik yang kurang mapan dan bergantung pada ancor untuk mendapatkan legitimasi. IRM dalam studi ini awalnya hanya fokus pada risiko finansial, tidak memiliki jaringan atau sistem software yang kuat, tidak digunakan secara luas di unit lokal, dan harus menumpang pada struktur BSC untuk memperoleh pengaruh. Yang selanjutnya, interaksi dan integrasi. BSC mempengaruhi IRM dan sebaliknya. Teori Ancor Practice menekankan bahwa praktik subsidiary dapat berubah mengikuti ansor, tetapi juga bisa mempengaruhi ansor. Dalam studi ini, proses integrasi membuat IRM menyesuaikan diri dengan struktur BSC. Namun, dalam jangka panjang, IRM juga mempengaruhi BSC seperti mendorong BSC untuk bersifat lebih forward-looking, memasukkan perspektif safety, security, dan sustainability, dan mengintegrasikan risiko ke dalam perangkat lunak BSC. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.